Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Haji MA MH. Yang saya hormati Ya, kerjasama MUI berarti zakat ya untuk orang. Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bogor, Gus Irfan Rutin MSI beserta jajaran pengurus MUI Kabupaten Bogor. Yang saya hormati narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Kiai Haji Muhammad Bumati, para pengurus MUI, baik dari tingkat kecamatan, desa, sekabupaten Bogor, sekaligus para alumni pendidikan kader ulama dari angkatan 1 sampai angkatan 17, kalau tidak salah hari ini. Tema orang besok kita mengurai akar permasalahan pinjol di Indonesia. kerja Ini mungkin ini dikondisikan yang masih baik. Saya ingin membacakan rundown acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus nanti akan memberikan keynote speech Bogor. Kemudian yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab ini nanti bisa dengan dua cara. Pertama bisa ditulis di kolom komentar. Yang kedua bisa bertanya langsung nanti setelah narasumber. Cek. Sepertinya jaringan Ki Abdul Wafi Muhaimin ada gangguan ya. Halo, Ustadz Wafi, apakah sudah masuk lagi? Baik, mohon izin, barangkali akan saya lanjutkan saja. Ya, sambil menunggu Ustadz Wafi Muhaimin, moderator kita hadir untuk memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami dari MUI Kabupaten Bogor
bisa melaksanakan webinar Halakoh bulanan MUI Kabupaten Bogor, di mana tema yang diambil pada malam hari ini, tepatnya hari Jumat 10 Mei 2024, yaitu Oke, tentang mengurai akar permasalahan pinjol di Indonesia. Sejatinya, ya, guru kita semua, Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, sudah hadir ya, Ustaz Wafi. Tadi ya, barangkali ada gangguan. ya, izin tadi agak baik. Baik, saya lanjutkan atau dilanjutkan Kang Oke, Wo dulu. silakan Ini Ustaz ya baru Wafi ganti dilanjutkan. Ya, Fadol. WiFi ini. Baik, saya ingin mohon izin tadi ada kendala apa jaringan. Eh, para kiai yang hadir pada malam hari ini, tema kita pada malam hari ini adalah mengurai akar permasalahan pinjol di Indonesia. Tema ini penting diangkat dengan beberapa alasan. Yang pertama, Jawa Barat ini merupakan provinsi dengan nilai hutang pinjol tertinggi di Indonesia. Izin, ini lagi di puncak ini, makanya sinyal lagi kurang bersahabat. Orang Jakarta pada ke puncak semua kayaknya. Baik, saya ingin melanjutkan bahwa eh, Jawa Barat ini merupakan provinsi dengan nilai hutang pinjol tertinggi di Indonesia. Tercatat tahun 2024 mencapai 16 triliun. Kemudian pada tahun 2021, narasumber kebetulan adalah pengurus MUI Pusat, mengeluarkan fatwa tentang pinjol ini. Yang bisa saya simpulkan dari fatwa MUI 2021 itu adalah MUI mengakomodir dua belah pihak. Yang pertama, MUI menghukumi haram menunda pembayaran bagi yang mampu membayar. Jadi bagi orang yang berhutang dihukumi haram menunda ketika dia mampu. Tetapi juga dalam satu sisi MUI juga menghukumi haram memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia bagi pemberi hutang. Di samping itu juga MUI menganjurkan menghukum mustahab memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran bagi orang yang berhutang. Kemudian yang terakhir, haram pinjaman online yang mengandung riba. Nah, seperti kita ketahui bersama para kiai bahwa dalam Sepertinya terlempar lagi ya keluar sinyalnya. Baik, sambil kita menunggu ya. Mohon maaf. Baik, sambil menunggu Ustadz Wafi bergabung kembali dengan kita di webinar pada malam hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa eh, sejatinya guru kita semua
Bapak Profesor Dr. K. Haji Ahmad Mukri Aji, MH, bisa bergabung dengan kita semua di sini. Namun beliau ada Kayaknya kegiatan ya. lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa menghadiri acara webinar pada malam hari ini. Dan titip salam untuk yang terhormat narasumber Kiai Haji Bukhari Muslim. Salam beliau dia tidak bisa hadir dan juga kebetulan Baik, baik. Coba saya ini ya, tidak pakai video ya. Oke, sudah ada lagi. baik. Oke, silakan Ki. Lanjut. Ya, kebetulan puncak malam liburan, saya pakai WiFi dengan pakai internet ini, tetapi baik, saya lanjutkan bahwa izin melanjutkan bahwa di dalam fikih pinjam meminjam atau hutang piutang disebut dengan istilah al-qard, yaitu masuk bagian dari akad tabarru, akad apa kebajikan, yang itu intinya adalah tolong menolong. Tetapi kemudian tentu ini sesuatu yang membahagiakan sebetulnya. Dalam konteks hari ini banyak orang yang malah menawarkan uangnya untuk dipinjamkan, gitu. Tetapi kemudian ini menjadi apa sesuatu yang apa istilahnya tidak berbanding lurus dengan apa yang ada di dalam konsep fikih kita, bahwa seharusnya menghutangkan itu adalah bagian kebajikan, tetapi Semuanya fakta Pak. di lapangan 11 adalah orang ya semua Pak. 11 jeratan orang. pinjol Ya. apa telah memakan korban nyawa dan mengancam masa depan generasi muda. Ada beberapa fakta para kiai di apa yang bisa kita lihat di apa di lapangan, bahwa banyak terjadi kasus pembunuhan. Jadi saya ingin eh, apa ada beberapa misalnya kasus eh, percobaan bunuh diri dan pembunuhan anak di Semarang misalnya. Kemudian ada kejadian pembunuhan suami oleh istri di Ngawi, yang dan terbaru pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia yang terjerat pinjol sebesar 15 juta, dan banyak mahasiswa juga yang terjerat kasus pinjol pada masa sekarang. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang mengerikan sebetulnya, termasuk juga mengancam masa depan generasi muda. Oleh karenanya penting kita dengarkan bersama pada malam hari ini, termasuk mungkin nanti ada masukan dari beberapa kiai, bagaimana kemudian forum ini tidak monolog, nanti mungkin akan banyak curhatan dari para kiai, termasuk mungkin kan banyak guru di sini, karena ternyata hasil research itu Belum seperti biasa. Sepertinya hilang lagi ya.
Oke, tes. Baik, Salam ya. saya ingin narasumber kita eh, adalah Dr. Kiai Haji Muhammad Bukhari Muslim. Pekerjaan beliau sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan Ketua Kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah, Ketua Bidang Bisnis dan Ekonomi Syariah di SNMUI, kemudian Wakil Ketua Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan MUI Pusat, dan beliau merupakan Direktur Pondok Pesantren Bukit Sofa. Tanpa memperpanjang kalam karena juga internet saya bermasalah, saya berikan waktu kepada narasumber mungkin dalam waktu setengah jam, nanti mungkin lebih banyak dialog dengan para kiai yang hadir pada malam hari ini. Kepada Dr. Kiai Haji Muhammad Bukhari Muslim dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Para kiai, para masyayikh, para guru, asatidz, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Sahibul Fatilah, Profesor Dr. Ahmad Mukri, Aji. Beliau lagi nggak ada, ini guru saya. Saya nggak berani kalau yang undang tuh nggak pakai nama kayak Mukri, saya mungkin masih bisa berpikir. Ini yang undang udah pakai kayak Mukri, bisa nggak berani. Tadi Gus Wafi yang tadi MC-nya, anak orang Madura kelihatan banget tuh kalau orang Madura itu. Ya, Gus Wafi orang Madura ya. Jadi bukan internet, Betul, Kiai. Betul. internet itu. Yang Madura sampai ini. 15 menit ya. Eh, karena kondisi juga ini karena mungkin takutnya sinyalnya moderatornya nggak nanti malah tambah nggak ini. Saya bisa share atau situ yang share nih. Saya bantu share screen ya, Kiai. Saya beli Teruskan kali kata benar. boleh. Kalau nggak dari saya, kalau saya diizinkan host saya akan share. Ya, Saya langsung akan membahas. Enggak, Saya ya, kira cukup ini lah kalau adalah apa tampil gitu kan maksudnya nyanyi anak-anak ukurannya harusnya cukup kayak mungkin di mute dulu yang lain. Diamnya di mute dulu yang lain. Jadi karena saya kira ini para pesertanya ini orang top semuanya ya, para asatidz, para guru, para kiai semua. Jadi saya akan langsung to the point. Judulnya adalah mengurai akar. Saya hanya melihat itu saja. Nanti persoalannya ini kita akan diskusi. Bisa di-share? Lanjut slide berikutnya. Saya mau langsung membahas ini aja. Sebetulnya masalahnya apa sih di negara kita ini? Kok masih banyak pinjol? Apalagi tadi ya, balik banyak di Jawa Barat. Apalagi kalau laporannya kalau kita sering mengikuti di OJK, teman-teman bisa nanti buka ya di websitenya OJK itu lebih menarik itu. Sampai sudah berapa ribu pinjol ilegal ditutup, kemudian outstandingnya sudah triliunan kalau nggak salah gitu ya. Berapa ratus triliun, berapa puluh triliun sudah. Artinya luar biasa. Nah, para masyayikh sekalian, ini tanpa mengurangi hormat para guru-guru kami yang hadir di sini, saya langsung saja. Ini pentingnya begini nih. Jadi saya langsung ini dari pikiran saya, dari guru saya, dari kiai saya. Nah, ini dulu nih bahas. Ya udah next. Dari pembahasan ini nih. Kita ini kalau di pesantren, ini kan orang MUI semua ini. Nah, ini dulu deh. Ini kita sering belajar fikih. Sekarang kalau ditanya, fikih itu ada berapa? Ada 3. Gitu ya, fikih itu ada 3. Nah, ini menurut saya adalah di antara sekian banyak persoalan yang membebani masyarakat kita
karena ada faktor ini, terutama pinjol. Pertama, fikih itu yang ustadznya faham, muridnya faham. Itu fikih ibadah. Kita lihat teman-teman sekalian, ceramah-ceramah agama di masjid-masjid, di YouTube, di apa ya, di televisi, di Instagram, itu mayoritas para ustadznya itu bahas masalah ibadah, sholat khusyuk, pernikahan, pokoknya gitu. Saking fahamnya ustadznya sampai khilafiyah yang detail, yang furuk-furuknya jauh sekali itu dibahas. Saking seringnya dibahas hal-hal yang furu'iyah itu ustadznya faham, muridnya faham, jamaahnya faham. Cobalah kalau biasa sampai ustadznya saking memahaminya ibadah itu, sholat itu. Mau tahiyatnya bergerak begini, apa lurus, bismillahnya kenceng atau pelan, baca sayyidina atau enggak, taruhnya sholat di sini atau di tengah, dibahas. Ini. Jadi ustadznya faham, muridnya faham. Sampai masyarakat itu, teman-teman sekalian, itu ini masjid ini adanya 2 kali atau sekali. Wah, sampai begitu tuh. Dibahas itu detail sekali. Khilafiyahnya, furuknya luar biasa. Itu fikih yang pertama. Ini yang menurut saya ambil satu akar masalah saja ini nanti. Fikih yang kedua adalah fikih yang ustadznya faham, muridnya nggak faham-faham. Itu fikih apa? Fikih mawaris. Itu kalau diajarin mawaris, hanya ustadznya, kiainya yang paham. Habis itu muridnya keluar kelas, hilang. Dan dipraktekannya itu sangat jarang sekali. Itu kan awalu mayung za'u, pertama kali ilmu yang dicabut itu apa? Ilmu mawaris. Ini bukti yang paham cuma kiainya, ustadznya, muridnya 1-2 nggak paham. Kalau nggak percaya, adakah kita misalnya ceramah umum tentang mawaris? Ya nggak ada yang hadir ntar. Misalnya MUI Kabupaten Bogor bikin tablik akbar dalam rangka Maulid Nabi. Temanya apa? Fikih mawaris, nggak ada yang datang itu. Karena nggak menarik. Itu hanya ustadznya yang paham, lalu muridnya, jamaahnya nggak paham. Yang nomor 3, lah ini akar masalahnya. Fikih yang ustadznya nggak paham, muridnya apalagi, jamaahnya apalagi. Fikih apa? Fikih muamalat. Nah itu. Iya. Bapak kan udah biasa gitu kan ya. Iya. Iya aman. Kita tunggu dulu. Biar. Oke. Nah, ini yang saya sebut nih. Dulu kalau kita di pondok, di pesantren, ngaji fikih kitabul buyuk, itu kan babnya bab akhir. Itu rata-rata santrinya udah pulang, udah nikah, udah lanjut. Hanya sedikit yang mau belajar tentang kitabul buyuk, kitab muamalat. Hanya sedikit. Karena sedikit, ustadznya, kiainya, udahlah nggak usah dibaca. Penting nak, kamu didoain nanti pulang, bisa bisnis, bisa usaha, gitu. Tapi ilmunya nggak punya. Jadi ini namanya fikih, ustadznya nggak paham, muridnya apalagi, jamaahnya apalagi. Kita lu tuh nggak pernah dengar juarang pengajian umum tentang riba, pengajian umum tentang muamalat, tentang bank, tentang pinjol, nggak ada. Yang aja paling tentang pernikahan, tentang hubungan. Iya itu benar-benar, saya nggak nyalahin. Uang ibadah itu penting kok, tentang masih penting. Tapi muamalat itu juga penting. Ini diantaranya menurut saya, kenapa pinjol di Indonesia, apalagi di daerah Bogor khususnya, kok merajalela? Karena bisa jadi para ustadznya, para kiainya, itu tidak pernah ceramah umum tentang ngomong pinjol.
Ayo kalau nggak percaya misalnya beginilah. Saya tuh kalau misalnya Jumatan keliling, Jumatan. Khotib itu saya belum pernah sekalipun membahas khotib itu ngomong tentang ma huwa pinjol wa ma adraka ma pinjol. Nggak ada. Yang ada pokoknya takwa, neraka. Iya benar itu benar saya nggak salah. Tapi bukankah menerangkan tentang hukumnya pinjol juga tentang ketakwaan? Gitu ya. Nggak ada. Saya kira saya belum pernah deh. Misalnya khutbah keliling di mana itu babnya hadirin kita membahas tentang pinjol. Rasanya nggak ada. Itu bisa jadi asumsi saya ustadznya nggak paham, apalagi muridnya. Atau jangan-jangan ustadznya juga terjebak pinjol. Alah, tambah parah lagi tuh. Nah, itu kan. Nah, ini di antara akar masalah karena apa? Jarangnya para ustadz mengkaji tentang fikih muamalah. Apalagi para masyayikh sekalian, apalagi bentuk-bentuk muamalat itu luar biasa. Perkembangannya sangat dahsyat. Dulu kita ngaji nggak paham, lalu kita sekarang dihadapkan realita di mana muamalat maliyah, transaksi-transaksi ekonomi, transaksi jual beli itu mengalami percepatan yang luar biasa. Saya ambil contoh lah, misalnya kita dulu ngaji namanya ngaji misalnya Fathul Mu'in, babnya bab rohen gitu ya, bab gadai di Fathul Mu'in. Lah, kitab Fathul Mu'in, saya kira kalau disandingkan dengan realitas sekarang, kita butuh pengembangan-pengembangan ijtihad yang relatif baru. Bukan berarti kita meninggalkan Fathul Mu'in. Fathul Mu'in sebagai dasaran. Tetapi kemudian bagaimana penerapan gade di era kontemporer? Misalnya apa? Kalau ngomong gade itu sebagai jaminan, misalnya gitu, rohen ya. Sekarang barang kita gadekan handphone misalnya, atau laptop, atau mobil, atau motor. Itu yang ada di kitab-kitab salah. Nah sekarang dibahas misalnya kalau piutang itu jadi jaminan boleh atau enggak. Piutang, misalnya saya sama Ustadz Rahim nih, Ustadz Rifki atau siapa lah ya, saya punya utang, berarti Ustadz Rifki punya piutang. Nah, piutangnya itu dijadikan rohan gade boleh nggak sebagai jaminan? Nah, hal-hal begini ini jarang dibahas. Belum lagi misalnya udahlah, saya kasih contoh. Transaksi jual beli. Di zaman kitab-kitab kita, kitab salaf itu lo nggak pernah mengenal namanya marketplace. Jual beli di mana penjual sama pembeli nggak pernah ketemu, bahkan transaksinya tidak langsung antara penjual dan pembeli, tetapi melalui media e-commerce, melalui marketplace. Lalu pengembangannya ada COD, ada lagi apa lagi, semacam-macam tuh. Lah, ini yang saya bilang, ustadznya dulu nggak paham, apalagi perkembangannya seperti saat ini. Lah kalau kita tidak memperdalam, para ustadz tidak memperkenalkan kepada masyarakat, akhirnya apa? Masyarakat kita, jamaah kita, majelis-majelis kita itu menganggap semua yang ada majelis sudah halal. Nah ini yang menjadi persoalan. Kenapa ustadznya tidak mampu menjelaskan? Belum lagi misalnya sekarang kalau di marketplace berbagai macam ada flash sale, apalagi ongkos kirim gratis. Apa? Itu mesti banyak pertanyaan ini halal. Lah kalau bagi orang santri seharusnya mikir ini halal atau enggak. Tapi kadang-kadang kita kan enggak yang penting murah, penting ada diskon, mana. Tapi enggak peduli ini halal atau enggak. Belum lagi misalnya pembayaran saja. Dulu namanya bayar orang langsung menyerahkan. Lah sekarang kita melalui marketplace bayarnya tidak langsung kepada penjual.
Kita beli di marketplace misalnya, kita nggak langsung bayar kepada penjual, tapi kita melalui misalnya penyedia layanan, yaitu marketplace, Tokped, Shopee, atau apapun. Gitu kan? Lah, ini berarti kita bayarnya tidak langsung kepada penjual, tapi melalui media perantara. Lah, seperti itu bagaimana kita? Terus apalagi muncul nih namanya pinjol, pinjaman online. Masyarakat kita masih tidak bisa membedakan apa itu konvensional, apa itu syariah, apa bedanya pinjol syariah sama pinjol konven. Nggak bisa bedain. Yang penting saya bisa ngambil apa namanya utang, terus pokoknya segera dapat duit. Nah ini masalahnya. Karena kita tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat, tapi giliran ibadah yang lain kita ketakut-takutin. Kamu sholatnya kalau nggak baca bismillah, nanti nggak ikut gurunya. Wah gitu. Sono nggak sah tuh. Nggak pakai bismillah. Kalau Jumatan, kalau nggak khutbahnya apa adanya 2 kali, ditakut-takutin. Lah kirinan nyari duit, nggak dikasih wawasan, nggak dikasih batas. Oh ini haram, ini halal. Para masyayikh, bukankah rezeki yang halal itu juga menjadi tolak ukur diterimanya ibadah kita? Bukankah ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, maka 40 hari, 40 malam ibadahnya tidak diterima. Tapi kenapa kita tidak peduli dengan ini para asatidz sekalian? Kita aja gagap. Sekarang baru misalnya tentang cryptocurrency, uang yang tidak berwujud. Nah, ini kalau Ustadz para ini tidak bisa menjawab, akhirnya masyarakat ya sudah dianggap saja. Yang lebih miris ini yang kalau tadi disebut oleh moderator, pinjol terbesar di Jawa Barat. Yang mirisnya adalah kita judi online terbesar di dunia. Lah kan malu kita. Gitu tuh. Nah, ini yang karena apa? Teknologi ini semakin canggih, semakin maju gitu ya. Sehingga kita harus mengantisipasi. Para ustadznya juga harus baca, harus mengedukasi, bikinlah jamaah itu ngerti betul. Kadang-kadang nih mohon maaf ini kita MUI ini ya. Banyak ustadz itu masih menyamakan, oh bank syariah sama bank konvensional itu sama aja kok. Masih begitu. Aku sih kan ngomong penjolnya syariah sama nggak syariah sama aja toh dapat duit. Jadi apa gambarannya cuma dapat duit. Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana pinjol syariah itu gimana. Kayak gitu tuh. Karena apa? Sekali-kali kita masih nggak paham fikih muamalat, apalagi jamaahnya. Kita sering menemukan hal itu para teman-teman sekalian. Maka kesimpulannya ini sebagai awal diskusi kita eh, bisa dilanjut nanti teman-teman bisa baca di makalah itu di fatwa di SNMUI itu sudah pernah mengeluarkan tentang layanan pembiayaan berbasis elektronik ini. Yang anggaran lengkapnya pinjol syariah. Itu ada batasan-batasannya. Nah, ini bisa dibuka lah ya. Namanya pinjol itu bisa fintech, lending, peer-to-peer lending, pinjaman online, nah yang meminjam berbasis teknologi, lah macam-macam. Nah, next saya pengen lanjutkan saja. Nah, ini fatwa DSN nomor 117 saya ini kurang satu. Berbasis ini layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis syariah. Seharusnya kita mampu menjelaskan sehingga masyarakat itu kita ajarin tidak hanya yang penting dapat uang nanti membalikan, tapi bagaimana posisi. Kita bahkan masih banyak ustadz-ustadz itu menyepelekan akad. Sampai ada saya sering di jamaah itu bertanya, misalnya ketika saya ngisi di Cibubur itu ya, di Darussalam itu, ala Pak Ustadz bedanya antara syariah sama nggak syariah itu akad katanya. Oh bedanya cuma akad saja. Ini pinjol syariah sama nggak syariah bedanya akad saja. Lah kalau kita tidak mampu menjelaskan itu, mengiyakan, nah itu namanya kita belum mengerti.
Lah kalau cuma bedanya akad sama nggak akad, saya nggak pernah jawab pakai teori. Saya langsung pakai contoh aja. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menganggap akad itu nggak penting, antara konven sama syariah itu cuma akad, alah namanya doang, toh dapat dapat duit sama. Terus saya bilang, apa bedanya zina, kumpul kebo sama nikah? Orang kumpul kebo juga punya melahirkan anak kecil. Orang nikah juga melahirkan anak kecil, tapi bedanya akad. Nah, hal-hal ini yang perlu kita kembangkan. Teman-teman sekalian, para masyayikh, kiai sekalian, next. Lanjut aja, nanti bisa dibaca. Tadi saya bilang janjinya nggak lama-lama, ini 20 menit. Lanjut. Nah, di fatwa di SNMU itu, lanjut. Sebetulnya, enggak, balik satu. Ini ada 6 bentuk kecepatan. Yang tadi 6. 6 bentuk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi itu ada 6 bentuk. Satu lagi nextnya. Satu lagi. Biar anulah. Lah ini. Sip. Itu ada namanya anjak piutang atau factoring. Ada purchase order, ada online seller, ada payment gateway, ada employee, ada community base. Kalau kita mampu ngomong begini sehingga nanti masyarakat kita ngerti. Nggak semua orang itu jangan suka ngutang. Begitu. Kalau ada kebutuhan sajalah, kepepet. Utang tuh boleh, tetapi kalau benar-benar butuh. Kalau nggak butuh, karena gaya hidup atau karena apa sebaiknya tidak dihindari. Nah ini kalau bisa teman-teman bisa menjelaskan, nanti bisa dibaca kok. Ini jelas sekali fatwanya. Nanti oh ini loh yang syariah seperti ini. Nanti insya Allah pelan-pelan. Saya tuh ibaratkan saat ini masyarakat kita itu karena sudah terjajah dengan konven sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Sehingga merasa bahwasannya nyari duitnya itu adalah sama saja antara syariah sama enggak syariah. Ini yang saya kira fatal. Saya kira itu teman-teman sekalian, para masyayikh, para guru, para kiai, ini awal diskusi kita. Saya menyorotin bahwasannya di antara akar masalah pinjol itu karena ustadznya sendiri yang tidak paham. Itu di antaranya. Sehingga kalau kita mau mengasih pemahaman kepada jamaah kita, cobalah dibilang, jangan utang kalau benar-benar nggak butuh. Pahamin kemampuan diri itu dipahamin. Oh saya mampunya, biar usah nggak usah utang. Nggak usah anu lah, ngikutin gaya hidup. Ini kan persoalan gaya hidup saja. Nah, kalau kita ngaji lah, misalnya ngaji ya atau ngaji apapun, ya kan kita qanaah saja. Orang kaya sama orang miskin sama-sama makan nasinya satu piring. Kan gitu, malah banyakkan orang miskin makannya. Kadang 2,5 piring. Itu kan? Nah, itu saya kira perlu. Lalu pinjamlah sesuai. Kalau memangnya ngukur kemampuan, pinjam sesuai kebutuhannya. Butuhnya apa? Jangan asal karena gampang, kemudahan, mudah-mudah memberi, ada tawaran di mana pindah, udah utang nih. Untuk apa? Untuk senang-senang ganti handphone apa? Jangan. Lalu kita misalnya ya, selektif lah. Kita ajarin masyarakat kita untuk baca syarat ketentuannya, nanti risikonya kayak apa, gitu. Dan yang paling terakhir teman-teman sekalian, kalau kita misalnya jamaah kita, majelis taklim kita, ini kita pesan kalau terpaksa carilah yang resmi. Udah cari yang resmi. Ya kita tahu seharusnya nanti kita undang OJK gitu ya. OJK yang punya wewenang, punya kewenangan, punya otoritas untuk memantau, mengawasi, melindungi masyarakat dari pinjaman online yang ilegal. Saya kira ini para usatid untuk kita diskusi awal. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Baik para kiai, Waalaikumsalam eh, warahmatullahi wabarakatuh. tadi Dr. Buhari Muslim telah memberikan pengantar untuk diskusi kita
pada malam hari ini, tentu bahwa pinjol ini adalah salah satu bagian dari transaksi digital. Sebetulnya persoalan ekonomi digital ini luar biasa dan eh, Kiai Bukhari memang concern di bidang itu. Silahkan nanti kita mungkin banyak tidak hanya fokus kepada pinjol, tetapi bagaimana kita mendiskusikan bagaimana transaksi digital hari ini, karena memang tantangan para kiai sekarang ini lumayan berat. Kalau dulu kiai, bahwa di masyarakat kita ini kan ada bangke lili. Itu gampang sekali mendeteksinya, kita tinggal nulis spanduk besar-besar untuk bank keliling itu tidak masuk. Tapi kemudian ketika hari ini kita dihadapkan pada serba digital, pinjaman online ini tidak ketahuan orang. Sehingga tidak hanya orang awam saja yang terlilit praktek ini, boleh jadi para asatid pun kena karena tidak ketahuan orang, mudah meminjam dan tadi ada pinjaman online itu yang ilegal, yang itu sangat gampang sekali tetapi sangat mencekik. Nah, oleh karenanya saya berharap memang ini menjadi pengantar kita pada malam hari ini untuk membangun kesadaran kita bersama. Eh, saya ingin bercerita, Kiai Bukhari, dulu saya pernah ikut pelatihan Dewan Pengawas Syariah di Cisarua. Setelah ikut, saya marah-marah ke salah satu kiai itu karena yang ikut itu hampir 100% orang yang tidak bisa baca kitab. Sementara orang yang bisa baca kitab, alim, dia terkendala dengan ijazah. Jadi masih ada beberapa kiai yang kadang anti dan menjadi kendala, akhirnya tidak bisa masuk di dunia semacam itu. Saya bilang bisa dosa semua para kiai ini ketika ini diisi Dewan Pengawas Syariah, diisi oleh orang-orang yang tidak bisa baca kitab. Jadi kita punya problem luar biasa sebetulnya di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk tadi banyak dari kalangan kami ini para kiai juga, dan itu perlu diakui fasih di dalam berbicara bab ibadah, bab ubudiyah, tetapi ketika berbicara muamalah, terutama dalam konteks hari ini, ketika berbicara muamalah dalam konteks dunia digital hari ini banyak yang masih gagal. Nah, oleh karenanya saya kira forum malam ini tidak hanya berbicara pinjol, karena ini hanya bagian yang kelihatan dari persoalan di dunia digital itu, tetapi saya berharap forum malam ini adalah berbicara bagaimana membangun kesadaran kita bahwa ada tantangan berat di hadapan kita, bagaimana fikih muamalah mampu merespon persoalan transaksi digital hari ini. Nah, oleh karenanya saya ingin memberikan kesempatan pada para kiai untuk yang curhat lah, mumpung ada orang tua kita dari pusat, dan memang beliau concern di Dewan Pengawas Syariah, concern di bidang ekonomi syariah, dan tentu beliau paham betul bagaimana tantangan hari ini. Dan kebetulan memang saya juga karena ngajar ekonomi digital juga kayak di Taskia, relatif agak paham bagaimana dinamika hari ini, tantangan-tantangannya, sehingga agak lumayan apa ya eh, ya merasakan betul betapa berat tantangan para ulama masa yang akan datang untuk merespon berbagai persoalan di masyarakat, terutama kaitannya dengan dunia digital hari ini. Silakan yang mau bertanya atau menanggapi atau ingin curhat terkait dengan persoalan yang menimpa masyarakat kita hari ini, termasuk dalam persoalan pinjol yang ini menjadi tugas kita bersama, karena Jawa Barat adalah provinsi terbesar. Artinya kan ada problem ini. Problem di masyarakat, boleh jadi tadi bahwa masyarakat ini tingkat kebutuhannya tinggi, tetapi boleh jadi juga karena tingkat pemahaman terkait dengan fikih juga sangat minim. Jadi banyak faktor yang harus kita urai malam ini sehingga kita bisa melihat dari mana kita akan memulai menyelesaikan persoalan umat ini, dan ini tentu adalah salah satu tanggung jawab
para ulama yang hadir pada malam hari ini. Dipersilahkan para kiai, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu kaitannya dengan pinjol, atau mungkin ada yang jadi korban di sini. Silahkan, mumpung ada narasumber kita. Ada Ustadz Zainal yang angkat tangan barangkali, silakan. Yang pertama. Silakan Ustaz Zainal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu hudah. Pertama-tama yang Al-Fakir hormati dan Allah muliakan segenap tuan-tuan guru yang dapat hadir di Zoom meeting pada malam ini, terutama Syaihi wa Syaihuna, Ketua MUI Kabupaten Bogor, juga eh, Bapak Kiai Haji yang Dewan Syariah Nasional MUI Pusat, juga eh, guru saya Dr. Kiai Wafi, eh, yang eh, sama-sama kita hormati dan Allah muliakan. Terima kasih di kesempatan malam yang bahagia ini. Saya diizinkan untuk open mic. Mungkin saya akan menanggapi saja eh, sebagaimana yang tadi dipaparkan oleh guru kita, juga oleh yang Allah muliakan moderator. Akar permasalahan dalam diskusi malam ini kan, kalau tidak salah saya membaca materinya, yaitu mengurai akar permasalahan pinjol di Indonesia. Jadi kalau izin, kalau saya dapat menyampaikan atau menanggapi, sebenarnya masalah pinjol ini mungkin jadi masalah ketika si peminjam ini tidak mampu bayar, tidak mampu bayar. Nah, maka secara akal permasalahannya, sebagaimana tadi disampaikan, memang betul banyak para ustadz, para kiai yang mungkin kurang memahami eh, teknologi keuangan di zaman ini gitu. Tapi lebih dari itu, di luar itu saya menanggapi ada 3 hal, yaitu eh, yang pertama, maraknya pinjol ini yang pertama adalah karena lemahnya regulasi dari segi baik pengawasan hingga penegakan hukum. Nah, kan ada bahasa teknologi lebih maju ke depan dibanding regulasi gitu. Jadi kadang-kadang terjadi satu pelanggaran tapi tidak ada payung hukumnya. Nah, sedangkan kan hukum ini kalau klasifikasi tujuan hukum ini kan ada 3 ya. Yang satu etis, yang kedua utilitas, dan ketiga campuran. Nah, inti dari tujuan hukum ini kan sama, untuk memberikan rasa keadilan, ketentraman, ketertiban yang berperkara dan sebagainya. Tapi sampai saat ini mungkin dari segi penindakan regulasi ya, yang notabene ini ada di tangan rejim sekarang, pemerintah termasuk mungkin TNI Polri, ya supaya lebih diintensifkan lagi gitu, supaya tidak terus-terusan bertambah banyak eh, korban-korban dari pinjol ini. Nah, juga hukum ini emang perlu ada actionnya gitu ya, baik ditutup itu eh, online-nya itu, eh, bab eh, sangat mulia sekali kan tujuan hukum. Malahan kata seorang ahli, Jeremy Bentham, dia mengatakan the greatest good of the greatest number kan. Yang itu. Faktor pertama menurut yang saya tanggapi, di balik semua mungkin kelemahan para ustadz kiai ini secara realitas, yaitu lemahnya regulasi dari segi eh, pengawasan hingga penegakan hukum. Yang kedua yaitu akar permasalahannya adalah perilaku masyarakat yang konsumtif karena lifestyle. Karena lifestyle, karena gaya hidup, biasa orang Bogor biar tekor asal kesohor kan gitu. Karena pengen punya HP baru dan sebagainya untuk memenuhi gaya hidup. Ada istilah, saya pernah baca di status seseorang, katanya kiai pelit,
ajengan pelit, ustadz pelit, kepala desa pelit, pak dusun pelit, yang baik hati pinjol katanya gitu. Sampai ada yang bikin status seperti itu, Pak. Nah, ini sudah luar biasa. Ya, jadi perilaku konsumtif ini penyebab mungkin menurut hemat saya. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir yaitu sulitnya mengakses lembaga. Baik, Ustaz Zainal, kok di-mute? Baik, baik kalau sudah kita lanjut ke penanya kedua, eh, Kiai Mat Budi dari Kemang, dipersilakan. Baik, terima kasih. Silakan Kiai di-mute itu. Baik, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doktor pembicara yang saya hormati, para Kiai Al-Mukarramun yang saya hormati, menarik diskusi malam ini seputar pinjol. Saya hanya ingin menyoroti, pernah baca ada 8 kelompok masyarakat yang terjerat pinjol. Itu sumbernya adalah OJK ya. Justru mereka yang terjerat kelompok yang terjerat pinjol ini lebih banyak di guru ini. Ini sangat prihatin kan. Saya baca korban PHK aja 21%, ibu rumah tangga 18%, karyawan 9%, pedagang 4%, pelajar 3%, tukang cukur rambut 2%. Di-mute lagi. Kiai Mat Budi, itu ininya dihidupin lagi. Nah, Iya, terima kasih. Ada ya? ya ada, Ada. silakan. Baik. Ya, saya baca referensi dari sumber OJK. Justru Pak Kiai ini prihatin sekali bahwa yang terjerat kelompok masyarakat ini banyakkan di guru, yaitu 42% mereka yang terjerat pinjol. Ojek online hanya 1%, tukang cukur rambut hanya 2%, ya pelajar hanya 3%, ya. Dan yang paling banyak ini adalah guru. Ini apa kelemahan ilmunya? Apa memang terlalu konsumerisme di kalangan guru atau apa ini? Mohon dibahas gitu ya. Ini saya kira Gajinya kecil. ya. Terima kasih, Kiai. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Dr. Buhari Muslim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring Cumario Sugan Kahartos. Yang pertama punten sambil nyanak mobil ya punten. Terkait dengan problematika pinjol yang ada di negara kita ini sangat luar biasa ya. Ini saya hanya ingin mengatakan bahwa ini PR tugas kita yang ya lumayan berat ya sebagai pendakwah dan sebagai ustadz, sebagai guru ya. Ya betapa ngejelimetnya persoalan ekonomi gitu kan. Kalau saya melihat sebetulnya betul apa yang tadi dikatakan, menegaskan kembali bahwa regulasi dan ketegasan dari penguasa ya, ketegasan bagi penguasa, bagaimana ketika persoalan yang menjerat umat bangsa ini sungguh sangat menyengsarakan. Ini seharusnya hadir, negara ini harus hadir. Yang jadi pertanyaannya kemudian bagaimana supaya negara ini hadir, supaya negara ini tegas, supaya negara ini benar-benar melindungi masyarakatnya. Ya, sebetulnya terkait masalah pinjol, menurut saya
tadi ya secara fikih adalah pinjaman. Konteks kemanapun bahwa pinjaman itu adalah masuk kepada akad non tijari atau akad tabaru. Tabarru. Kemudian ya akad tabaru, dan ini tidak boleh ya berapapun imbalan atau berapapun transaksi lebihnya ya. Inilah kemudian masuk kepada riba dan masuk kepada bunga gitu ya. Seperti halnya masalah bunga, masalah di bank konvensional saja. Saya juga ini bingung ini ya, bingungnya bahwa di negara kita ini ada hari ini kurang lebih sudah hadir sekitar 14 lembaga keuangan perbankan ya, kurang lebih lah, dengan beberapa daerah bank syariah ya, yang terbesar adalah BSI sampai BCA, kemudian ada syariahnya BJB, kemudian Bank Jabar Bank DKI Aceh semuanya, Danamon gitu kan. Nah, ketika memang itu sesuai dengan fatwa syariah. Kemudian juga ada asuransi, ada takaful syariah, kemudian ada pegadaian syariah. Tapi persoalannya masih berkembang dan terkesan dilindungi oleh penguasa. Kenapa masih ada lembaga-lembaga konvensional yang diberikan leluasa oleh pemerintah? Nah, disinilah kemudian saya juga ingin bertanya, kenapa ya secara sederhana bahwa itu kan udah ada fatwa haramnya. Kita tahu bahwa keharaman riba, keharaman bunga, interest ya, bahwa itu masuk kepada bagian daripada riba gitu kan. Tapi ya kenapa juga ya kekuatan fatwa, kekuatan MUI, kekuatan dari Al-Quran dan hadis gitu kan, para ulama ketika keharaman itu sudah nampak, sudah jelas, riba, siapa yang makan sekecil-kecilnya riba ya, itu setara dengan berzina dengan orang tua ya. Aisaruha misla ayan kihar rojulu ma'umau. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih dan ada di Sahih Bukhari. Bahwa sekecil-kecilnya itu setara dengan zina dengan orang tua. Malah hadis lain mengatakan 1 dirham memakan bunga itu setara dengan 33 kali zina. Ketika ada orang yang memahami lain, daripada gua makan 1 dirham, mendingan gua zina sekalian gitu kan. Ketika persoalan walaupun itu tidak bisa seperti itu namanya pernyataan yang sesat. Namun ketika memang ada hadis yang mengatakan sekecil-kecilnya 1 dirham saja hukumannya setara dengan 33 kali zina, dan itu hadis. Nah, maksud saya MUI sudah jelas menyatakan keharaman, dan 100 ulama di OKI gitu kan, 100 ulama internasional juga, bahwa interest ini adalah bagian daripada rima, kesepakatan dari negara-negara OKI gitu kan. Muhammadiyah, NU sudah tidak ada lagi alasan gitu kan. Tapi ya itu satu itu ya. Yang kedua terkait dengan pinjol, memang tadi sangat miris ya dari Kang Budi mengatakan bahwa guru ini sangat luar biasa. Kalau saya memahami bahwa bukan mungkin ya, satu ya, akses informasi yang megang handphone, yang cerdas megang handphone hari ini adalah banyak guru gitu kan. Kita lihat di mana-mana guru menggunakan handphone, sehingga informasi-informasi. Yang kedua, ada kebutuhan yang mendesak di guru karena memang guru masih kurang sejahtera. Ya, itu mungkin mungkin di antara faktor-faktor itu, kesejahteraan juga mempengaruhi. Yang ketiga, memang pinjol ini sangat ringan. Pinjol ini sangat cepat ya akses untuk mendapatkan. Jadi memang perlu PR juga ini ya untuk lembaga-lembaga keuangan syariah, apakah perbankan syariah, gadai syariah, asuransi syariah, untuk apa ya, mengadopsi sistem yang cepat seperti pinjol gitu ya. Sementara kan lembaga-lembaga keuangan syariah luar biasa susahnya dan luar biasa lambatnya, luar biasa memang persyaratannya. Ini perlu ada satu inovasi gitu supaya keuangan syariah ini menjadi solusi umat hari ini dalam hal bermuamalat gitu kan. Yang ketiga, solusi yang saya ingin tawarkan, PR-nya adalah kita memang harus menghidupkan BMT. BMT adalah salah satu institusi keuangan sejak zaman Rasulullah, para sahabat, Abbasiyah, Umayyah. Ini adalah lembaga yang sangat luar biasa dan kita harus hidupkan hari ini, yang kemudian wujud BMT itu menjadi KSPPS hari ini, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, yang tingkat-tingkat desa. Ini memang harus ya. Saya malah gerakan-gerakan ini ya, teman-teman MUI kecamatan, teman-teman yang di Majelis Taklim, teman-teman di masjid juga harus punya satu masjid, satu BMT.
BMT ini akan menjadi solusi gitu, akan menjadi solusi terkait Baik, dengan kebutuhan uang masyarakat. Seperti itu, hatur nuhun, baik, punten. baik, terima kasih Ustaz Bukhari. Baik, selanjutnya ini terakhir. Nanti kalau masih ada, mungkin termin kedua kalau waktunya masih ada. Yang terakhir, Ustaz Aya, silakan. Ustaz Aya Susi, sudah tidak ada. Oke. Halo, Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para yai semua, gurunda yang ada di Majelis Ulama Indonesia, mohon izin yai. Menarik sekali diskusi kita malam ini karena jujur saja, nah Ayah ini masuk nih ke dalam mungkin bisa dibilang pinjaman online. Karena ayah di sini kan ibu-ibu ya, sering banget pasti ibu-ibu itu buka-buka e-commerce, sering sering belanja di e-commerce kebutuhan sehari-hari. Yang mau ayah tanyakan adalah di e-commerce itu kami dipermudah dalam berbelanja dan di sana ada opsi yang namanya pay later, di mana pay later itu minim sekali dengan bunga bahkan 0% Pak Yai. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya ketika ini jujur saja memang ayah sendiri sudah memakai pay letter itu walaupun memang jangkanya kalau pay letter itu maksimal 12 bulan, tapi kalau ayah hanya memakai iseng saja itu karena memang harus punya virtual account ya, saat itu nggak ada saldo, jadi menggunakan pay letter itu 3 bulan. Nah sekarang udah dibayar sih, tinggal 1 bulan lagi gitu pay letternya. Tapi tidak ada bunga di dalam pembayarannya itu setelah dihitung-hitung. Mohon izin ya, apakah ini termasuk riba pinjaman online atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya ingin saya bacakan juga yang pertanyaan melalui chat, kolom komentar dari saudara ya, Ustaz Lukman. Beliau bertanya tentang menjelaskan tentang bahwa banyak terjadi pinjol yang ilegal mengakunya terdaftar di OJK sehingga banyak masyarakat juga yang tertipu kan begitu. Nah, di sini Kiai saya kembalikan ke narasumber ada 5 pertanyaan termasuk yang dari apa eh, dari chat teman-teman yang Miss Aya juga sudah sebetulnya tadi juga ditulis juga di sini sama pertanyaannya. Ada 5 pertanyaan. Eh, yang pertama sebenarnya lebih kepada tadi eh, lemahnya regulasi dan penegakan hukum. Mungkin nanti Kiai bisa menjelaskan bagaimana regulasi terkait dengan pinjol ini. Kemudian tadi juga ada yang mengatakan bahwa peminjam pinjol ini sebetulnya bermasalah bagi orang yang tidak mampu bayar saja. Tetapi kan pertanyaannya kenapa tidak mampu bayar? Jangan-jangan bunganya kebanyakan itu. Nah ini mungkin perlu dijelaskan juga ke teman-teman kenapa banyak di lapangan itu tidak mampu membayar juga. Kemudian ada juga yang tadi ternyata hasil riset guru yang paling banyak terjadi pinjol. Nah, apa faktor-faktornya yang menyebabkan itu? Tadi ada yang menjawab jangan-jangan karena guru gajinya kecil sehingga kemudian terpaksa pinjam. Nah, Nah, yang paling banyak memang banyak pertanyaan-pertanyaan seputar regulasi dan yang terakhir tadi saya bertanya tentang hukum PDR. Kepada Kiai Membohori dipersilakan. baik, ini sekaligus ya, malam akhir nih kita hari jam 9 ya, Tatya. Oh, jam 9, udah sampai jam 10 gitu. Oh. Siap, Kiai, siap, Kiai. Ya, nggak apa-apa, ntar Ya, santai karena saya kebetulan ada tamu nih dari siap, BPS. siap. Nah, oke, pertama masalah regulasi gini. Gini aja lah. Kita tahulah masalah regulasi itu masalah. Daripada ini pikiran saya nih, daripada kita banyak mengeluhkan. Ayolah santri kita, murid kita, anak-anak kita suruh daftar ke OJK, suruh daftar menjadi pejabat di sana, terus kita bilang urusin. Gitu.
memang panjang, panjang namanya perjuangan. Kan itu masih lama. Loh, perjuangan itu disiapkan dari sekarang. Daripada kita terus dalam tanda kutip ya, saya itu tidak dalam hal bermadhab suka ngeritik. Kritik itu boleh, tapi ngeluh itu kan jadi nggak boleh. Ini apa pemerintahnya kosong. Ayo kita isilah gitu. Jadi teman-teman yang ahli syariah masuklah ke sana, ke DPR, ke OJK, ke BI gitu. Jadi kan top nanti. Misalnya lah, gubernur BI-nya Kiai Haji Abdul Wafi Muhaimin gitu misalnya. Kan top. Yang bisa baca Fathul Mu'in. Gitu. Tapi mengerti tentang finance, syariah finance, tentang apa lagi. Keren toh. Gitu. OJK-nya juga begitu. Gitu loh, kita tahu lah, kita tahu ya ini kurang, tapi cara merubahnya dari sekarang. Santri kita, anak-anak kita, jamaah kita, ayo nak daftarin sono, ayo kita dorong. Kalau mereka itu diisi oleh orang-orang santri, ayo kira-kira gimana? Tapi kita kadang mengeluh, nyalah-nyalahin, nggak ada upaya. Anggaplah 5 tahun lagi diisi oleh santri-santri kita. Itu saya kira top. DPR diisi oleh orang-orang kita, itu top. Karena mereka yang membuat kebijakan. Lah kalau kita hanya, mohon maaf lah kita ini misalnya kita milih salah seorang misalnya lah ya DPR RI, kandidat kita. Nanti masuk ke sana, kira-kira kalau kita titip itu didengar nggak sih gitu? Tolong dong, nanti peraturan ini diginiin, kok rasanya berat. Gitu kan? Nah, itu menurut saya begitu ya. Kita tahulah itu eh, sering kita sering ngomong kelewat, tapi saya kira upaya ya kita tahu di OJK itu juga berat. Saya sering menghadiri seminar di antara kenapa penindakan itu sulit. Pinjol itu nama pinjol. Coba nanti di searching itu banyak kok. Rata-rata server itu tidak di Indonesia, mereka di luar negeri terdekat. Sehingga kalau mau ditindak, nggak mampu, nggak bisa. Gitu loh. Nah itu butuh. Mungkin nanti butuh inovasi, butuh teman-teman sekalian lah ya. Itu yang pertama. Ini sekaligus jawab. Kemudian kalau guru ya, saya tadi gini lah. Ini menurut saya kesimpulannya ya saya bilang tadi. Rata-rata guru kita, madrasah kita, itu nggak mampu berbisnis. Sehingga mohon maaf lah. Ngajarnya ya wis ngajar seikhlasnya, nyari duit nggak bisa. Karena apa? Nggak ngerti bagaimana bermuamalat mencari duit. Sederhananya apa? Nggak bisa bisnis. Dia dalam tanda kutip nih, nyari maishahnya ngajar. Padahal kiai-kiai kita dulu, kamu ngajar ya, tapi jangan nyari duit dari ngajar. Kan gitu, disuruh usaha, suruh bisnis. Tapi ngaji bisnisnya nggak paham. Alah, wis gak usah gini aja lah. Ini kalau kita dari Pasar Rebo sampai nanti ke Bogor, berapa ada tulisan gade? Ayo coba itu, apalah namanya gitu. Itu coba kalau misalnya yang punya gade itu santri apa MUI di Bogor gitu, itu kan syariah. Nah anehnya mereka jalan loh, punya karyawan loh. Yang itu nggak syariah loh, yang saya bilang gade nggak syariah loh. Di jalan itu, jalan raya Bogor sampai Pasar Rebo ke Bogor sana, itu ya berapa kanan kiri, apalah gade-gade. Itu ya saya yakin nggak syariah, ada ribanya. Nah, gimana kita kalau misalnya mohon maaf, satu guru punya satu bisnis ngajarnya ikhlas. Bisa jadi karena tadi gurunya guru yang lebih parah kalau guru madrasah yang kena gitu tuh. Ngeri lagi tuh. Guru madrasah, guru TPQ, guru apalagi Ustaz Wafi. Paling tambah ngeri lagi tuh. Masya Allah. Ya karena tadi gak ngerti fikih muamalat, bagaimana berbisnis. Saya kalau ngeri lah, kita sering baca Rasulullah saudagar, Utsman saudagar, Umar saudagar, orang-orang kaya. Mereka ngajar. Udahlah, seorang madhab yang paling terkenal di kita ini, itu seorang saudagar.
tapi menjadi imam mazhab. Siapa Ustaz? Terkenal kan? Nah, coba kita membangun itu belajar fikih muamalatnya, lalu kita praktekkan. Itu dari kalau kenapa harus guru kok banyak yang kena. Di antara banyak faktor lah ya, mesti banyak faktor, pasti gajinya kecil. Lah iyalah. Nanti kalau itu nyalahin lagi, misalnya pemerintah nggak mikirin, alah nggak selesai itu. Ya udah kita bagaimana caranya tanpa menyalahkan orang lain, tapi kita bisa membuat solusi, membuat gitu ya. Saya juga akhirnya saya infokan lah. Kemudian saya itu dapat amanat ketua umum Poros. Poros itu perkumpulan organisasi pengumpul zakat, Ormas. NU, Muhammadiyah, Hidayatullah, Wasliyah ada 7. Akhirnya apa? Kita bikin program ngasih usaha para ustadz-ustadz tadi. Kita kasih gerobak, jualan ayam, kita kasih didik. Nah gitu. Nanti kalau pas ngaji, ngaji, ngajar, ngajar, jualan ayam goreng, jadi usaha. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Terus tadi ada pertanyaan dari Bu siapa Ayah Bu ya. Aya. Bu Ayah. Kalau orang utang, kita punya kaedah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang kalau ada manfaat, ada kelebihan, maka itu riba. Lalu pertanyaannya keren, utang tapi nggak ada bunganya sepeser pun. Betul, nggak ada ribanya. Tapi keharaman muamalat itu tidak hanya riba. Dalam hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Orang yang dilaknat Rasulullah itu adalah orang yang makan riba, yang menulis riba, yang menyaksikan riba, yang mewakilkan. Nah, kalau pinjaman online-nya itu jelas-jelas sederhananya nggak punya izin syariah, berarti kita tolong menolong dalam kemaksiatan. Walaupun di situ nggak ada ribanya. Tapi kan nggak jelas kesyariahannya. Sederhananya nggak ada sertifikat syariahnya. Nggak ada izin operasional syariah. Maka jangan tolong menolong dalam kemaksiatan. Nah gitu. Bisa jadi nggak kena riba, tapi kena dosa yang lain. Maka yang lebih aman ya cari yang syariah. Kira-kira pinjol yang syariah ada nggak? Ada. Nah, gitu. Itu akan lebih clear, gitu ya. Kemudian komentarnya terakhir Ustaz Bukhari ya lah. Ya banyak faktor lah, teman-teman sekalian. Namanya kita diskusi ya. Saya senang sekali kayak begini kita bermunakosah, diskusi, mencari solusi itu harus clear. Kita harus melangkah. Ya pertama kita diskusikan banyak masalah, tetapi harus ada konkret 1-2 langkah yang harus kita jalankan. Minimal tadilah ustadznya kita fahamkan dulu masyarakat kita. Betul hedonis ya, tapi bagaimana agar mereka tuh nggak hedonis, nggak suka karena gaya itu bagaimana? Karena apa? Mohon maaf lah, kalau kita terus menyalahkan masyarakat, karena alangkah baik kita memperbaiki diri kita. Kita belajar, lalu kita coba 1-2 orang kita tolong. Nah itu menurut saya akan lebih baik. Minimal di khutbah-khutbahnya sekarang ceramahnya ekonomi syariah. Tentang pinjol. Wah ya top itu. Satwafi nanti habis ini khutbah di Masjid Agung Bogor. Tentang hukum pinjol. Ah, keren. Saya penutup begini, teman-teman sekalian. Ini komentar saya dari pertanyaan tadi. Betapa kalau kita tidak mau baca ya, itu luar biasa kita ketinggalan. Kita baru sekarang ngomong pinjol. Nanti teman-teman coba searching di Google. Itu ada namanya jual beli tanah virtual di metaverse. Ada seorang, saya nggak nyebut nama di Indonesia itu, dia jualan tanah virtual. Itu ada sertifikatnya. Walau itu harganya miliaran. Nah terus kalau kita nggak mampu jawab seperti apa? Dia jualan tanah tapi tanah virtual. La haula wala quwata illa billah. Nah ini yang saya kira perlu lah. Ayo kita bareng-bareng ngaji terus. Kita nggak akan selesai dengan cukup di sini. Tapi ada hal-hal baru yang perlu kita kaji. Terus berkembang. Al-waqa'i' al-mustajadat. Apa namanya? Masyarakat itu terus berkembang. Tanpa kita belajar saya kira berat. Kemudian ini saya perlu tegaskan ini ya. Teman-teman di pinjol itu
itu antara yang misalnya Mbak Aya itu kan anggaplah mengajukan pembayaran di pinjol. Penyelenggaranya itu aturannya itu nggak boleh memberi pembiayaan. Anggap misalnya nggak boleh utang. Itu ada pihak ketiga. Jadi kalau dipinjol itu minimal ada 3 pihak yang menerima utang, anggaplah itu penyelenggaranya ada yang memberi. Nah itu aja kita harus bisa menjelaskan apa hubungan hukum, anggaplah investornya, misalnya ada penyelenggara X, itu ada yang punya modal, ada yang utang. Jadi antara utang yang punya modal ini nggak ketemu, ketemunya di pinjaman online. Nah, kita ini para ustadz harus tahu ini hubungan hukum akadnya antara yang punya modal dengan pinjolnya apa, pinjolnya dengan yang utang apa, sehingga nanti sesuai syariat. Saya kira itu, Ustaz Wafi. Fadol, fadol. Terima kasih banyak, Dr. Bukhari Muslim. Eh, Apa yang disampaikan Dr. Bukhari Muslim tadi, para kiai tentu tidak menjawab semua hal, tetapi ini menjadi pengantar buat kita untuk mulai melangkah. Saya kiai dulu punya pengalaman pernah diundang untuk menjelaskan tentang rohan, pesertanya non-muslim. Kenapa? Karena ternyata dia ingin membuka lembaga keuangan syariah yang startup itu. Nah, saya ngelus dada waktu itu. Artinya bahwa kaum pesantren para kiai mahir di dalam berbicara fikih muamalah. Tetapi kemudian yang menerapkan, kemudian yang mengambil pundi-pundi keuangan di kalangan umat Islam. Karena waktu itu saya paham bahwa ya tentu mereka motivasinya bukan syariah, tetapi motivasinya bisnis. Tetapi saya juga punya kepentingan bagaimana memastikan umat ini ya bertransaksi secara syar'i begitu itu. Artinya bahwa banyak hal termasuk waktu dulu di Malaysia saya sering menemani abang memberikan pelatihan untuk orang-orang Cina non Muslim. Karena tadi ingin membuka, nah ini kan miris betulnya. Betapa lembaga-lembaga kita yang tadi berbicara syariah, ternyata yang ngisi, kemudian yang membuka lembaga-lembaga keuangan itu, yang motivasinya adalah bisnis, adalah non-muslim. Sementara kita sih tadi sibuk berdebat urusan kunut, urusan tahiyat dan lain sebagainya. Nah, ini persoalan yang sebetulnya ini menjadi bahan renungan bersama dan tentu kami mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Kiai Bukhari Muslim tadi karena telah menggugah kami di kabupaten untuk senantiasa berbenah dan saya berharap ini bukan forum terakhir. Saya berharap nanti kita berdiskusi ke hal yang lebih praktis lagi bagaimana mendialogkan fikih yang selama ini kita pelajari pesantren berdialog dengan kondisi zaman, dengan tantangan zaman hari ini. Tentu sebetulnya kami berharap Kiai Bukhari Muslim bisa menemani kita sampai jam 10 sebetulnya. Mohon maaf, Tetapi nanti ini aja, Ustaz Wafi, kapan-kapan offline dah. Siap. Udah nggak usah mikir ini biaya. Asal ada waktu, ayo kita offline di mana kayak siap saya. Siap, ya. Kapan Terima kasih aja banyak gitu. ya. Nah ini Ustadz Kang Wowo ini sudah ada ini dari lampu hijau dari beliau, tinggal nanti Baik, ya, disambut. insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf para kiai yang lain yang belum sempat bertanya karena narasumber kita ternyata hanya punya waktu sampai jam 9. Beliau punya acara lain setelah ini. Oleh karena itu kita cukup kita ini dengan pembacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah acara kita malam hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan mohon izin undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya undur diri, makasih. Pokoknya siap. Terima Nanti kasih ada banyak. kita cocokkan, kita offline, insya Allah.